Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak anak kelas 11 dalam melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual, yakni coaching supervisi akademik. Saya Ati Novendri berperan sebagai supervisor, teman saya Iwan Kurnianto sebagai coach, sedangkan teman saya Ganes Bosani Usma sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam. Apa kabarnya ini Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Ini nanti kan Pak Iwan kan akan melakukan coaching. Iya betul. Ini sebelum kita melakukan coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Pak Iwan. Oke. Pertama-tama ini saya akan mendiskusikan tentang topik nilainya kita pada hari ini. Iya. Pada coaching kita pada hari ini, coach dan coaching akan saya amati. Kemudian dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik yang sudah tersedia. Nah, apakah nanti dalam berjalannya coaching nanti sudah sesuai dengan kriteria penilaian atau belum? Kemudian bagaimana nanti Pak Iwan akan memberikan pertanyaan-pertanyaan dituntut kepada coachingnya Pak Iwan, dan juga bagaimana nanti coaching akan merespon dan menanggapi dari berbagai pertanyaan yang akan disampaikan oleh Pak Iwan kepada coachingnya Pak Iwan. Kemudian selanjutnya saya akan menanyakan kepada Pak Iwan, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Iwan kembangkan dalam melakukan coaching tersebut? Saya itu ingin nanti pertanyaan-pertanyaan saya itu menyasar pada kekuatan-kekuatan kompetensi yang dimiliki coach saya, itulah namanya Bu Ganes, itu bagaimana beliau itu bisa secara maksimal mengeksplor potensi yang dimiliki sehingga mampu menemukan solusi dari masalah-masalah atau permasalahan yang beliau ada. Ini pertanyaan lagi, kira-kira potensi dalam diri Pak Iwan sendiri apa yang akan panjenengan kembangkan saat melakukan coaching? Seperti yang kita ketahui bahwa potensi coaching itu kan ada tiga ya. Pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga itu mana yang akan Pak Iwan akan sering gunakan? Saya nanti mungkin akan lebih menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Dan juga saya akan mendengarkan secara aktif dari apa yang disampaikan ini, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan saya itu juga langsung mengena ke pokok permasalahan, sehingga nanti bisa lebih akurat dalam menemukan solusi dari masalah itu. Baik, sekarang saya akan menanyakan mengenai indikator. Indikator apa atau indikator yang bagaimana sih yang akan diinginkan oleh Pak Iwan dalam melakukan coaching ini nanti? Maksudnya seperti apa indikator yang? Misalnya, coaching ingin menemukan solusi dari permasalahannya, seperti itu. Jadi, jenengan akan membawa coaching panjenengan itu untuk menuju ke masalahnya sendiri. Itu yang disebut dengan potensi yang dimiliki. Jadi indikator nanti saya dari setiap pertanyaan yang saya ajukan, nanti paling tidak itu akan menuntun. Saya tidak mengajari, tapi akan menuntun ke coach saya supaya mampu menemukan solusi dari permasalahan. Baiklah, itu saja pertanyaan dari saya Pak, sebelum panjenengan nanti melakukan coaching. Semoga dalam kegiatan coaching nanti coaching panjenengan akan menemukan solusi yang sekiranya efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Siap. Itu saja Pak Iwan. Terima kasih. Selamat pagi Bu Gani, apa kabarnya? Selamat pagi Pak Iwan. Alhamdulillah kabarnya baik. Sehat hari ini. Alhamdulillah sehat Pak. Tapi dari apa yang saya lihat itu semacam sepertinya memendam banyak masalah atau terkait dengan anak-anak atau bagaimana ini? Iya, betul Pak. Di sini kan saya di dalam kelas menggunakan metode ceramah, tapi anak-anak tidak mau memperhatikan tugas sendiri. Berarti dengan merasa bahwa anak-anak ini sepertinya kok
tidak tertarik dengan metode ceramah jenengan atau bagaimana? Ini bagaimana? Saya belum tahu metode yang tepat bagaimana, jadi saya menggunakan metode ceramah, tetapi anak-anak tidak memperhatikan malah. Dari sekian anak ini kira-kira yang tidak memperhatikan ketika panjenengan mengajar dengan metode ceramah itu ada berapa persen dari siswa yang ada di kelas? Di kelas ada 20 siswa, Pak. Iya. Tapi yang tidak memperhatikan itu hampir 15. Hampir 15 itu berarti separuh lebih ya? Iya. Berarti ya menimbulkan masalah juga nih. Oh, jadi berarti tujuan kita percakapan kita ini dengan ini mempermasalahkan intinya ini bagaimana anak-anak ini tertarik dengan metode pembelajaran panjenengan, karena dengan menganggap bahwa metode ceramah ini tidak membuat mereka menarik gitu. Iya, terus minta solusinya. Oh, Bu Danis kira-kira pernah mencoba metode apa selain ceramah itu? Pernah nggak sesekali itu mencoba metode yang lain gitu? Belum pernah. Yang ceramah. Nah, kira-kira dari metode ceramah yang Bu Danis terapkan itu kan sudah pembelajaran berjalan gitu, itu kira-kira penyebabnya anak-anak itu kok kurang tertarik itu gimana nya? Karena kan metode ceramah dengan menonton, jadi saya menggunakan apa itu banyak bicaranya sehingga anak tidak. Apakah Bu Danis pernah mengajak mereka berkomunikasi walaupun dengan metode ceramah? Tapi respon anak-anak bagaimana? Belum maksimal, masih banyak yang belum perhatikan. Mungkin lebih diperjelas lagi. Jadi ketika metode ceramah itu berlangsung, anak-anak itu gimana? Bagaimana kondisi suasananya? Kondisi dalam kelas itu sangat bagus. Saya gurunya minta supaya anak-anak bisa memperhatikan gurunya saat jadi permasalahannya seperti itu. Kira-kira Bu Danis untuk rencana ke depan dari yang jenengan alami ini, kan jenengan sudah tahu sendiri bahwa ketika jenengan mengajar dengan metode ceramah itu nampak dengan terlihat anak-anak itu gaduh, ada yang rame sendiri. Jadi anak-anak itu terkesan bahwa pembelajaran panjenengan itu tidak menarik begitu gitu. Nah itu untuk ke depan itu jenengan kira-kira punya rencana apa untuk menyikapi hal tersebut? ke depan saya akan menggunakan alat peraga edukatif dan menggunakan LCD, Pak. Itu sebenarnya rencana yang bagus. Jadi ketika nanti jenengan karena kan tidak mungkin gitu ketika kita harus cut dari metode ceramah langsung ke metode memanfaatkan alat peraga, yang satu mungkin jenengan juga persiapannya kurang dan sebagainya, yang kedua dari iklim ceramah ke iklim metode yang akan dilakukan itu kan tidak bisa langsung berganti, nanti kan suasananya akan berbeda pula. Nah ini terkait dengan hal tersebut sebenarnya idenya bagus, tapi nanti berjenjang atau bertahap itu menurut saya lebih bagus seperti itu. Nah, untuk detailnya jenengan yang mau memanfaatkan alat peraga itu seperti apa di dalam pembelajaran? Apa untuk semua pembelajaran? Ya betulnya guru kelas. Apakah semua mata pelajaran itu akan diterapkan dengan alat peraga atau tidak? Mbak, rencananya ke depan saya semua mata pelajaran saya menggunakan alat peraga edukatif supaya anak bisa memperhatikan gurunya. Terkait dengan perencanaan jenengan itu memanfaatkan itu kan terkait dengan sarana dan prasarana. Ya, saya kira jenengan kan kalau jenengan punya sendiri nggak masalah, tapi barangkali misalkan alat peraga itu ternyata jenengan tidak punya, jadi kan jenengan harus berpikir bagaimana mendapatkan itu, bagaimana pinjam alat itu, dan bagaimana untuk proses mencarinya dan sebagainya. Kira-kira
untuk persiapan rencana jenengan itu jenengan membutuhkan dukungan dari siapa saja? Yang pertama jelas dukungan dari kepala sekolah. Yang kedua dari rekan kerja. Kemudian untuk pelibatan rekan sejawat itu nanti detailnya seperti apa? Dan melibatkan rekan kerja itu saya ada membuat alat setelah anak-anak selesai pembelajaran kita buat alat-alat. Untuk persiapannya mungkin pertanyaannya adalah apakah teman-teman sejawat ini nanti dilibatkan langsung pada proses pembelajarannya atau pada yang lainnya seperti apa? Detail. Misalnya rekan kerja itu saya minta tolong untuk langsung membuat alat berat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coachingnya udah selesai nih. Sampun Bu Ani? Oke. Oke, ini Pak tadi penjenengan sudah melaksanakan coaching nih. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan evaluasi coaching hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ini. Oke, yang pertama, apa saja yang sudah Pak Imam lakukan pada saat melakukan coaching ini terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Tuh. Saya sudah menyampaikan yang pertama tadi. Iya, saya menyampaikan terkait dengan alur filter tadi, tujuan sudah, kemudian verifikasi permasalahan dari QC sudah, kemudian menanyakan untuk plan atau rencana yang akan dilaksanakan organis kebetulan sebagai coach saya tadi sampun. Terakhir untuk penegasan tanggung jawab juga sampai. Pandangan saya ya, karena saya selaku observer atau supervisor di sini, dari proses coaching yang tadi sudah Pak Iwan lakukan kepada tunjangan tadi sudah berjalan dengan baik Pak Iwan, dan proses alur ditanya juga sudah diterapkan dengan baik gitu. Nah, pandangan tadi juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada dari terkait apa yang sudah dilakukan terkait permasalahannya. Kemudian tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ini Pak, sekitar itu nih, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari panjenengan melakukan coaching? Yang ingin saya kembangkan itu adalah bagaimana menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar coach ini tidak melebar kemana-mana. Artinya ingin pertanyaan-pertanyaan ini memang langsung menyasar ke inti permasalahan sehingga permasalahan yang akan dibicarakan tidak melebar. Jadi lebih cenderung pada kompetensi mengajukan pertanyaan itu. Seperti itu. Dan solusinya juga sudah Ya. dapat ya Pak ya? Ya, solusinya sudah. Baiklah, alhamdulillah. Jadi intinya dari pertanyaan itu tadi kita akhirnya bisa menutup kegiatan observasi kali ini, evaluasi hari ini. Kegiatan itu sudah berjalan dengan baik. Semoga nanti kegiatan observasi pada hari ini akan membawa manfaat saja, baik dari panjenengan, coaching maupun diri saya sebagai media belajar sama-sama ya Pak. Siap. Oke, terima kasih Pak untuk kedatangannya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi simulasi coaching supervisi akademik, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.